Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi final task Project Based Internship oleh Rakamin Akademi dan Bank Muamalat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sales analysis di PT Sejahtera Bersama. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka, mahasiswa aktif semester 6 Prodem Studi Sains Data di Universitas Telkom Kampus Surabaya yang mempunyai ketertarikan besar pada bidang teknologi khususnya dalam analisis data, kepenulisan, visualisasi, dan public speaking. Saya selalu bersemangat untuk belajar hal baru dan melakukan brainstorming ide. Di sini kita akan membahas beberapa section. Untuk pertama, dataset yang dianalisis, lalu identifikasi primary key dan foreign key, selanjutnya ada entity relationship diagram, lalu tabel master, dashboard, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Langsung saja, untuk datasetnya di sini terdiri dari 4 tabel. Tabel pertama ada tabel customer, lalu tabel order, tabel produk kategori, dan juga tabel produk. Untuk primary key dari tabel produk kategori adalah kategori ID, untuk primary key tabel customer adalah customer ID, untuk primary key tabel produk adalah product number, dan primary key dari tabel order adalah order ID. Dari primary key dan foreign key yang sudah kita ketahui, maka dapat dibuat relationship diagram gitu ya, atau ER diagram seperti berikut. Untuk tabel customer, dia memiliki relasi dengan tabel order. Untuk relasinya adalah one to many. Jadi dapat diartikan bahwa satu customer itu satu customer itu dapat melakukan banyak order gitu ya. Lalu selanjutnya ada tabel order, dia memiliki relasi one to many juga pada tabel produk, yang artinya dalam satu kali order itu dapat membeli banyak produk. Lalu untuk tabel produk kategori memiliki relasi one to many pada tabel produk, jadi artinya adalah produk kategori ini bisa memiliki banyak produk. Baik, selanjutnya adalah membuat tabel master. Untuk kode SQL-nya ada di sebelah kiri. Jadi, pertama kita membuat tabel dengan nama master tabel di sini. Jadi kayak tabel, master tabel, dan master tabel ini dia berisikan beberapa kolom, yakni customer email, ada city, ada order date, order quantity, product name, product price, kategori name, dan total sales. Nah, kolom-kolom ini akan diisi datanya dengan kolom-kolom yang berada pada tabel sebelumnya yang sudah tersedia tadi di dataset. Jadi, dengan cara kita select, kita pilih O itu untuk tabel order, C untuk tabel customer, P untuk tabel produk, dan PC untuk tabel produk kategori. Jadi kita ambil dari tabel order, pada kolom date itu akan menjadi kolom order date di sini. Lalu untuk tabel produk kategori pada kolom kategori name nanti akan disimpan menjadi kolom kategori name. Lalu pada tabel produk di kolom produk name akan disimpan menjadi produk name. Lalu untuk tabel produk di kolom price dia akan disimpan menjadi kolom produk price. Lalu pada tabel order pada kolom quantity akan disimpan menjadi kolom order quantity. Lalu di sini ada dari tabel order dari kolom quantity dikalikan dengan tabel produk dari kolom price itu akan menjadi kolom total sales. Lalu untuk tabel customer di kolom customer email akan disimpan menjadi kolom customer email. Dan yang terakhir
untuk tabel customer, untuk kolom customer city akan disimpan menjadi kolom customer city. Dan nanti hasilnya akan seperti ini. Lebih baik selanjutnya, melihat dashboard dari penjualan PT Sejahtera Bersama. Jadi untuk total penjualannya dari tahun 2020 hingga tahun 2021 itu sebanyak 1.754.750, sekian dolar dari penjualan produknya itu sebanyak 11.654 produk yang terjual. Lalu di sini kita lihat tren total penjualan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 dapat dilihat bahwa puncaknya gitu ya, atau penjualan paling banyak itu ada di bulan Juni tahun 2021. Namun setelah itu dia mengalami penurunan hingga yang paling rendah, titik paling rendah dia penjualannya pada bulan September tahun 2021. Baik, lanjut untuk total penjualan dan jumlah pesanan berdasarkan kategori produk. Di sini untuk kategori robot, dia memiliki total penjualan gitu ya, hasil penjualan paling banyak. Em, di sini bisa diindikasikan dari warnanya, semakin gelap semakin banyak gitu ya. Nah, namun untuk jumlah pesanannya, jumlah terjualnya itu paling sedikit gitu. Begitu juga dengan kategori drones. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kemungkinan harga jual robot gitu ya, harga jual kategori robot dan drones ini em, termasuk tinggi gitu. Harganya itu lebih besar gitu. Sehingga meskipun dia terjual sedikit, lebih sedikit gitu ya, itu tetap bisa menyumbang lebih banyak. Nah, di sini untuk sedangkan dari order kuantitinya itu paling banyak ada di kategori e-books. Namun dia tidak menyumbang begitu banyak hasil penjualan gitu ya. Hal ini dikarenakan kemungkinan kebalikannya dari kategori robot tadi. Karena dia harganya lebih murah, jadi banyak peminatnya, sehingga meskipun yang beli banyak, kalau harga jualnya kecil gitu ya, jadi memang untuk total salesnya akan sedikit juga. Selanjutnya untuk total penjualan dan jumlah terjual berdasarkan kota. Untuk kota yang paling tinggi itu ada di Washington gitu ya. Dia menyumbang 55.381 sekian dolar dengan order kuantitinya itu mencapai 308. Dan yang paling rendah ada di kota yang Nah, untuk yang paling rendah itu ada di kota Metairi. Dia hanya terjual 2 barang dan untuk total salesnya itu hanya 17,98 dolar saja. Nah, untuk jika kita teliti lebih lanjut gitu untuk 5 kota teratas gitu ya. Jadi untuk komposisi penjualannya di sini terlihat bahwa kategori robot dan juga drones itu sangat berpengaruh gitu. Komposisinya itu sangat tinggi di 5 kota teratas ini. Dan yang paling kecil terjual gitu, paling sedikit terjual adalah Blueprints. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat top 5 kategori produk dengan penjualan tertinggi dan juga top 5 kategori produk dengan jumlah pesanan tertinggi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa robot dan drones itu em,
hasil penjualannya itu tertinggi gitu ya, karena memang harganya itu terbilang tinggi juga. Nah, sedangkan di sini untuk order quantity-nya itu paling banyak adalah ebooks dan juga ada training videos, disusul blueprint, drone kits, dan drones. Kita lanjut untuk rekomendasi yang dapat kita berikan setelah melihat insight yang sudah kita dapatkan, yakni kita dapat memberikan strategi marketing yang tepat untuk meningkatkan penjualan kategori produk blueprints, di mana blueprints ini penjualannya cukup rendah gitu ya di beberapa kota. Lalu kita juga dapat meningkatkan stok produk dengan kategori e-book khususnya karena dia berada di kuantiti produk paling tinggi gitu ya peminatnya. Lalu kita juga bisa melakukan analisis lebih dalam pada kategori produk robot dan drones karena dua kategori produk tersebut menyumbang paling banyak hasil penjualan. Namun, barang yang terjual itu masih sedikit. Dan yang terakhir adalah memberikan strategi penjualan terkait loyalitas pelanggan khususnya pada top 5 kota dengan hasil penjualan tertinggi. Baik, sekian untuk video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.